Apakah Alkitab terjemahan disebut kitab suci? Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Pak Pendeta HTD, apakah Alkitab terjemahan itu disebut kitab suci juga? Oh iya dong. Kalau terjemahan itu diizinkan oleh Yesus Allah. Loh, jadi Yesus Allah itu mengizinkan sebuah Alkitab diterjemahkan. Ya, 2 kali. Ya. Pertama tahun 70 Masehi. Yesus sudah naik ke surga, ya, sudah duduk di tahta surga. Dari surga Yesus menyuruh kepada para penulis Alkitab Perjanjian Baru. Di situ ada Matius masih hidup. Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yudas, Yakobus, Paulus masih hidup. Dan menyuruh pemegang Alkitab Perjanjian Lama, ya, keturunan dari para nabi-nabi itu, ya, dari museum-museum, ya, di Israel, berkumpul untuk melakukan verifikasi dan merubah Alkitab Perjanjian Baru Aramaik dirubah jadi bahasa Yunani. Yang nyuruh Yesus, ya. Lalu jadilah Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani yang sudah direstorasi, yang sobek udah diganti, yang retak-retak sudah diganti, ya. Tetap pakai bahasa Ibrani. Dan Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani, padahal tadinya berbahasa Aramaik. Ya, itu muncul Alkitab itu diizinkan oleh Yesus, betul. Itu disebut kitab suci, betul. Ya, di seluruh dunia yang disebut kitab suci adalah kitab suci berbahasa Ibrani Yunani. Ya, lalu muncullah masa kegelapan yang disebut Tritunggal. Nah, Tritunggal bikin terjemahan sendiri. Itu bukan kitab suci, bukan. Ya, Tritunggal membuat terjemahan sendiri sampai nanti yang kedua, Yesus menyuruh yang kedua sekitar tahun 1960, dimulai dari 1946 berdiri Yayasan United Scripture Society atau United Bible Society. Berdiri yayasan, lalu dikumpulkan semua, lalu dirubah memakai bahasa Inggris. Lalu sekitar tahun 1963 muncullah Alkitab King James Version, ya, dalam bahasa Inggris ada huruf hitam, ada huruf merah. Disuruh oleh Yesus, betul. Lalu kan rasul-rasul sudah mati, nabi-nabi sudah mati. Yesus terus memilih nabi, terus memilih rasul. Di dalam Efesus 4 ayat 11. Jadi United Scripture Society itu dikuasai oleh para nabi, para rasul yang dipilih oleh Yesus. Hari ini pun Yesus tetap memilih nabi, memilih rasul. Lalu muncullah Alkitab King James Version bahasa Inggris. Lalu Alkitab yang asli Ibrani dan asli Yunani diangkat ke surga. Jadi Alkitab King James Version yang akhirnya diterjemahkan ke dalam semua bahasa dunia, apakah itu disebut kitab suci? Ya, karena memang disuruh oleh Yesus. Bandingkan dengan di luar sana beredar Alkitab bikinan gereja. Itu bukan kitab suci, bukan. Ya, Alkitab bikinan gereja, bikinan Tritunggal. Beresit bara Elohim, ya. Archika Hologos masih Theos, yang kayak gitu itu bukan Alkitab kitab suci, itu Alkitab entah berantah bikinan gereja. Yang sekarang kesalahannya 6.500 lebih. Itu yang nyuruh bukan Yesus itu. Kami orang Kristen memakai Alkitab yang terjemahan yang nyuruh Yesus.
Sekarang terjemahan berapa bahasa, Pak? 247 bahasa sekarang ini. Bahasa dunia. Itu sama, Pak. Semua Alkitab dari seluruh dunia sama, cuman bahasanya beda-beda, tapi kontennya sama. Tidak pernah ada rasul jadi santo, nggak pernah ada. Tidak pernah ada rasul beragama Mormon, Katolik, Protestan, Ortodoks, nggak pernah ada. Rasul Katolik nggak pernah ada. Agama Katolik nggak pernah ada. Agama Ortodoks nggak pernah ada. Itu Alkitab yang asli, Alkitab yang disebut kitab suci. Kalau di tempat kamu ada, di tempat kami juga ada, Pak, buku-buku atau kitab-kitab yang menulis tentang agama Katolik. Itu berarti bukan kitab suci. Ya. Yesua Hamasia Yesu Kirisuto Yesu Keuli Seudo Allah Isa Al-Masih. Itulah semuanya nama-nama Yesus. Mari tinggikan namanya dalam semua bahasa dunia. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Christ. Haleluya. Amin.